Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Warta Lisan Kebaktian Minggu 21 Februari 2021. Yang pertama, kebaktian hari ini dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Yang kedua, kebaktian di Bakal Jemaat Winongsari dan Kesenet dilayani Sakramen Perjamuan Kudus oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Yang ketiga, kebaktian di Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Genting Sari yang semula dilayani oleh Penatua Medarman Sebua diganti oleh Penatua Lukas Sukiman. Yang keempat, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa yang kekal dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus Ibu Ong Swan Nyo atau Ibu Ui Ham Tiong, meninggal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 22.45 di RSU Wonosobo. Jenazah telah dikremasikan pada hari Kamis 18 Februari 2021 pukul 5 pagi di Krematorium Kaliori Banyumas. Majelis Jemaat, anggota jemaat dan simpatisan turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa tabah dan penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan iman keluarga. Yang kelima, jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan syah yang masuk ke majelis jemaat, akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Minggu 28 Februari 2021 pukul 11 siang di Gereja Katolik Santo Athanasius Agung Karangpanas Semarang oleh Romo Antonius Infarin Alpa Andrianto Projo. Antara Saudara Dian Satrio Kardo Soraya, putra Bapak Helmi Soraya Ibu Mariani Wibowo, dengan Saudari Giovanni Agnes Fionita, putri dari Bapak Ibu Bambang Cahyono. Mohon dukungan doa jemaat dan simpatisan. Yang keenam, dalam rangka masa Paskah, Majelis Jemaat menyediakan kotak APP yang mulai akan disiapkan minggu depan di dekat pintu masuk gereja. Mohon jemaat sekalian mempersiapkannya. Yang ketujuh, mengundang warga usia lanjut untuk mengikuti persekutuan pada hari Rabu 24 Februari 2021 pukul 5 sore di GKI Wonosobo. Kepada warga usia lanjut yang ingin mengikuti acara ini, dimohon mendaftarkan diri kepada Bapak Sri Winarto atau Ibu Ruth Iin Aryani, dan apabila membutuhkan penjemputan supaya menghubungi Bapak Sri Winarto dan Ibu Ruth Iin Aryani paling lambat pada hari Senin 22 Februari 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Yang kedelapan, pada kebaktian Minggu 14 Maret 2021 akan dilantik pengurus komisi dewasa dan pengurus komisi pelayanan kedukaan Arimatea masa pelayanan 2021 sampai 2023. Susunan pengurus lengkapnya dapat dibaca di dalam warta tertulis maupun warta cetak. Yang terakhir, persembahan hari ini, kotak merah untuk persembahan gereja dan kotak biru untuk renovasi rumah pastori di Bacem Winongsari. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di warta yang tersedia maupun dalam elektronik warta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-1. Melalui Minggu Prapaskah ini kita diajak untuk mengenang kembali dan juga menimba semangat dari kesediaan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menderita demi kasih-Nya kepada manusia. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita ke hadapan-Nya, supaya di dalam terang-Nya kita selalu menyadari apa yang telah dan akan kita lakukan. Kami undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan memuliakan Yesus dengan menyanyikan pujian dari PKJ 58 bait yang pertama, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita memulai kebaktian ini dengan penghayatan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Johannes Kepler, seorang ilmuwan yang terkenal, mengatakan, Tuhan itu bagaikan seorang arsitek, menciptakan dunia sesuai dengan tatanan dan pola yang mengatur semuanya sedemikian rupa. Jadi mustahil jika dunia diciptakan dengan kekacauan, apalagi Tuhan mau membinasakan dunia. Nah, melalui tema kasih setia Allah kepada ciptaannya, kita akan merenungkan bahwa Allah menyatakan kasih setianya dalam rangka menjaga dan merawat kehidupan dan keselarasan dalam kebersamaan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Seperti yang terdapat dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 11. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa pengakuan kita secara litani atau berbalasan. Saya akan memulai, begitu juga dengan Bapak Ibu akan menjawabnya, dan kita akan menaikkan pengakuan dosa dengan litani atau bersaut-sautan. Mari kita menaikkan pengakuan dosa kita. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Demikianlah pengakuan dosa kita, dan kini saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus dan rendah hati, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan kita yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dan 21. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan pengakuan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan ketidakmampuan. Begitu juga di dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami tidak mampu jika kami mendengarkan hanya dengan akal pikiran kami sendiri. Tolonglah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami dapat benar-benar mengerti firman-Mu, bukan mengerti firman-Mu menurut kemauan kami sendiri, tapi biarlah hikmat dari Roh Kudus yang hadir di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 dimulai dari ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, yang paginya baru sini sama sini. Yang tengahnya harus semangat juga. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu, jawabannya seperti biasa, pagi, semangat. Siap ya Bapak Ibu? Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu. Semangat, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah kasih setia Allah kepada ciptaannya. Nah, kita hari ini memasuki masa Prapaskah yang pertama. Di sini kita akan lihat apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam masa Prapaskah ini. Selama 40 hari kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana proses yang terjadi terhadap Yesus Kristus hingga dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Nah, bacaan leksionari kita pada pagi hari ini dimulai dari kitab Kejadian, Bapak Ibu. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Kita akan bersama-sama melihatnya apa yang ditunjukkan dalam kitab Kejadian ini. Kita melihat kisah bagaimana Allah menuntun Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Tapi sebelum itu Allah menyampaikan apa alasannya Nuh diminta untuk membuat bahtera. Ternyata Tuhan ingin menyampaikan bahwa Allah benar-benar menyatakan janjinya. Janji seperti apa? Janji bahwa Allah tidak akan meninggalkan umat manusia. Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan manusia. Dan Allah yang menjaga kehidupan. Makanya kenapa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera? Karena Allah mengatakan akan terjadi air bah.
Akan terjadi sesuatu yang memusnahkan. Apa yang dimusnahkan? Yang dimusnahkan sebenarnya adalah kejahatan. Hal-hal yang tidak berkenan. Makanya Allah menyisakan Nabi Nuh beserta hewan-hewan. Secara tidak langsung Allah ingin mengungkapkan bahwa Allah hadir untuk seluruh ciptaan dan ingin menjaga kehidupan seluruh ciptaan. Makanya Nuh disuruh ngungsi dulu. Diminta untuk menyelamatkan diri dulu. Begitu juga dengan kita. Mungkinkah saat ini Allah mengingatkan kita? Sudahkah kita menjaga kehidupan seluruh ciptaan? Karena apa Bapak Ibu? Setiap hal yang terjadi di dunia ini, setiap hal yang terjadi di permukaan bumi ini, terkadang mungkin kita berpikir, kenapa bumi kita ini sekarang seperti ini? Kenapa sekarang di mana-mana ada banjir, ada tanah longsor, ada kelaparan, ada kekeringan bahkan ketika musim panas? Mungkinkah semua itu karena perbuatan manusia? Kira-kira mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin. Seandainya manusia tidak melakukan penebangan liar atau illegal logging. Seandainya manusia tidak membangun rumah, bangunan di tempat yang seharusnya tidak boleh dibangun sebuah bangunan, apakah mungkin terjadi banjir? Tidak. Tapi yang terjadi adalah manusia ingin selalu memenuhi keinginannya. Manusia ingin selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita sendiri melakukan hal yang seperti itu tanpa kita sadari. Setiap yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, mungkinkah kita melakukannya hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri? Memenuhi keinginan kita pribadi, mungkin enggak? Mungkin. Apalagi di masa pandemi ini. Sebenarnya ada satu kesamaan Bapak Ibu di masa pandemi ini dan apa yang terjadi ketika Tuhan memperingatkan Nuh. Kita diingatkan untuk menjaga kehidupan juga, menjaga kehidupan. Begitu juga dengan Nuh. Nuh aja disuruh ngungsi. Nah, makanya kita disuruh menggunakan masker, mencuci tangan dan lain-lain. Gunanya untuk apa? Supaya kita juga bisa menjaga kehidupan. Nah, sudahkah kita menjaga kehidupan? Terutama di masa pandemi ini. Mungkin Tuhan ingin menegur kita juga. Mengingatkan bahwa kita ini bukan apa-apa. Kita ini tidak bisa apa-apa. Nah, apa yang terjadi pada kehidupan manusia? Ketika dosa itu turun, manusia tidak berbuat apa-apa. Tapi kehidupan yang Tuhan berikan menghasilkan pengharapan. Bagaimana supaya pengharapan itu bisa terwujud? Harus ada action. Ketika Nuh diberitahu oleh Tuhan apa yang harus dia lakukan, dia langsung melakukannya. Dia langsung membangun bahtera. Begitu juga dengan kita. Actionnya apa dari kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan? Maukah kita belajar? Kalau kita menutup diri kita, menutup hati kita dan pikiran kita untuk mau belajar, ketika kita keluar dari sini kita bukan apa-apa lagi. Semua yang kita dapatkan saat kebaktian, semua hasilnya mentah. Gak ada gunanya kalau kita tidak memiliki hati dan pikiran yang terbuka. Akhirnya apa? Tidak ada aksi yang kita lakukan. Tidak ada wujud nyata dari firman Tuhan yang kita lakukan. Nah, tapi apa yang dihasilkan oleh dosa? Relasi Allah dan manusia tetap terpisahkan. Karena apa? Karena ketidaktaatan manusia. Sejak awal dosa menghinggapi kehidupan manusia, apa yang menjadi penyebabnya? Karena tidak taat. Apa yang menyebabkan kita celaka misalnya ketika di jalanan? Karena mungkin kita tidak taat rambu-rambu lalu lintas. Apa yang menyebabkan pandemi di Indonesia lama sekali berakhirnya, bahkan sekarang sampai
hampir berulang tahun Bapak Ibu coronanya. Kira-kira apa? Karena ketidaktaatan kita. Tidak taat protokol kesehatan, masih menganggap enteng kemana-mana nggak pakai masker, masih menganggap pandemi ini adalah hal yang biasa saja. Padahal ribuan orang sudah meninggal akibat pandemi ini. Seandainya kita taat, seandainya kita mau mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan pemerintah, mungkin saja pandemi ini sekarang sudah hampir selesai. Nah, itulah dia Bapak Ibu yang harus kita renungkan di dalam masa Prapaskah ini. Lalu kita masuk kepada peristiwa Yesus yang dibaptis oleh Yohanes di dalam bacaan kita. Markus 1 ayat 9 sampai 15. Di masa Prapaskah yang pertama ini kita melihat peristiwa ketika Allah mulai mewartakan dirinya. Penyataan Allah mulai diwartakan. Siapa itu yang menjadi penyataan Allah? Yang menjadi penyataan Allah adalah Yesus Kristus. Ketika dia dibaptis, ada simbol atau tanda yang hadir dengan hadirnya malaikat. Dan orang-orang melihat. Akhirnya orang-orang menjadi tahu siapa itu Yesus. Dan di sini Yesus mulai diwartakan. Secara tidak langsung, Injil Markus juga mengatakan bahwa Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Melalui apa? Contohnya ketika Yesus berada di padang gurun. Markus ini cukup unik Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang dialami oleh Yesus ketika dia mengalami pencobaan di padang gurun. Markus hanya menuliskan sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Apa yang bisa kita ambil maknanya dari sini? Penyertaan hadir sekalipun dalam pencobaan. Apakah itu pencobaan? Pencobaan itu adalah sesuatu yang kita rasa tidak berkenan di dalam hidup kita misalnya. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebenarnya kata pencobaan itu adalah cara kita untuk membahasakan apa yang terjadi dalam hidup kita yang tidak berkenan. Seringkali kita membahasakannya dengan kata pencobaan. Nah, di dalam setiap situasi Tuhan ini hadir untuk menguatkan kita. Asalkan kita mau berpegang kepada perintah Tuhan. Asalkan kita mau berpegang pada apa yang sudah diperintahkannya. Dan selain Tuhan itu hadir, Tuhan itu juga bukan berarti kita bisa mencobai Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang ya kita merasa ketika kita mau beribadah, ketika kita rajin berdoa, ketika kita rajin berbuat sesuatu yang baik sebenarnya, kita menginginkan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan memang hadir, tapi terkadang kita mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu seperti apa? Misalnya, suka minta tanda dari Tuhan. Tuhan, kalau aku harus pilih A atau pilih B, Tuhan kasih tanda ini. Kalau aku harus pilih C atau D, Tuhan kasih tanda ini. Apalagi contoh mencobai Tuhan. Berdoa minta sesuatu, kalau dituruti kita akan melakukan ini, kalau nggak dituruti kita mau ngambek. Nah, misalnya seperti itu. Tuhan, aku nggak mau berdoa lagi kalau Tuhan nggak nurutin apa yang aku inginkan, misalnya seperti itu. Apalagi contoh mencobai Tuhan. Misal kita berada di dalam satu situasi di mana kita harus menjaga diri kita, menjaga kehidupan kita. Akhirnya kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa sama Tuhan nih. Karena aku berdoa sama Tuhan, meskipun dalam kebakaran, aku gak akan kebakar. Wah, akhirnya mencobai Tuhan. Ketika aku berdoa, Tuhan pasti melindungi. Terus dengan santainya masuk ke dalam rumah yang kebakaran. Kebakar gak? Bakar.
Misalnya seperti itu. Dalam kondisi banjir misalnya, atau bencana alam, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku udah berdoa. Aku yakin Tuhan pasti melindungi. Berdoa terus, air perlahan-lahan naik sepinggang. Tuhan, aku yakin Tuhan melindungi karena aku sudah berdoa. Naik lagi airnya sedada. Tuhan, aku percaya Tuhan melindungi. Naik lagi seleher. Masih berdoa lagi, Tuhan, aku percaya Tuhan melindungi. Naik lagi sehidung. Padahal di depan tuh udah ada tim penyelamat yang manggil-manggil. Ini pernah kejadian Bapak Ibu ketika banjir di Jakarta waktu itu. Ada yang bandel banget orangnya. Ketika ingin diselamatkan, dia berkata seperti itu. Aku udah berdoa. Aku ini rajin beribadah sama Tuhan, pasti Tuhan melindungi. Terus dia berdoa sampai airnya berada di atas kepala dia dan dia naik di atas genteng. Dan ketika tim menjauh baru dia teriak, Tuhan kirimkan tim penyelamat itu. Dari tadi kemana aja Bu, Pak? Tuhan udah kirimkan bantuan, kita hanya yang bandel. Begitu juga sama pandemi ini. Kadang kita mencobai Tuhan. Tuhan, aku mau beribadah, aku mau berdoa, aku mau datang ke tempat karantina orang-orang yang kena COVID. Terus masuk ke COVID gak usah pakai masker. Tuhan melindungi. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Ini contohnya. Mencobai Tuhan itu seperti apa Bapak Ibu. Jadi meskipun Tuhan menyertai kita, bukan berarti kita bisa mencobai. Tuhan juga memberikan kita akal budi. Tuhan juga memberikan kita kepintaran. Tuhan juga memberikan kita pikiran untuk berpikir. Makanya kalau kita mau belajar, kita mau merendahkan hati kita, pasti Tuhan akan menyertai kita dengan caranya, dan kita akan bisa melihat tuntunan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, janji Tuhan adalah janji tentang kasih setia. Kasih adalah janji dari Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita merasakan kasih dari Tuhan? Kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Memiliki relasi berarti kita mau menghadirkan kehidupan. Karena Yesus saja turun ke bumi untuk menghadirkan kehidupan bagi kita. Allah memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk menghadirkan kehidupan kepada manusia. Bagaimana caranya supaya kehidupan itu bisa terwujud? Caranya adalah dengan cara kita taat. Taat itu seperti apa? Kita mau mengikuti apa yang Tuhan firmankan dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kalau kita taat berarti kita mau melakukan sesuatu. Aksi, ada aksinya ketika kita taat. Ketika kita merasakan kasih dari Tuhan, bukan berarti kita hanya bisa bersenang-senang. Tapi ketika kita merasakan kasih, ada aksi yang harus kita wujudkan. Mewujudkan kasih dengan tuntunan Roh Kudus. Bukan hanya dengan akal pikiran kita, atau bukan hanya untuk memuaskan keinginan pribadi kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudahkah kasih diwujudkan dalam kehidupan kita? Seperti Tuhan yang mewujudkan kasih-Nya melalui tuntunannya, mewujudkan kasih melalui penyataannya, mewujudkan kasih melalui penyertaannya dan perlindungannya kepada kita. Sudahkah kasih itu diwujudkan dalam kehidupan kita? Dan sudahkah kita mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan? Kira-kira kita sudah mendengar belum Bapak Ibu apa yang menjadi tuntunan Tuhan? Atau selama ini kita menutup diri kita? Selama ini kita hanya berpikir sendiri aja, gak pernah mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Dan sudahkah kita menghadirkan kehidupan, terutama di tengah pandemi ini? Sudahkah kita merawat, menghadirkan kehidupan? Ketika kita berbicara sebagai gereja, sudah belum kita menghadirkan kehidupan? Atau justru kita mengabaikan kehidupan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti biasa,
ada yang harus kita diskusikan. Nah, sekarang Bapak Ibu coba pikirkan yang pertama, apa saja pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu? Kira-kira apa saja pertolongan Tuhan yang pernah Bapak Ibu rasakan? Coba ingat-ingat lagi, coba renungkan lagi. Nah, yang kedua, menurut Bapak Ibu, dalam situasi kita sekarang, gimana caranya kita menjaga dan menghadirkan kehidupan di tengah-tengah pandemi ini? Kira-kira caranya bagaimana Bapak Ibu? Gimana caranya supaya kehidupan itu tetap terjaga? Gimana caranya supaya kita bisa tetap memelihara kehidupan? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kalau kita lihat konfesi GKI juga sudah mengingatkan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang menghadirkan dan memelihara kehidupan. Begitu juga dengan kita merasakan kasih, penyertaan dan perlindungan dari Tuhan, tentu harus ada aksi. Aksinya adalah kita menjaga kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menghadirkan kehidupan dan merasakan kasih dari Tuhan. Amin. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kami, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan. Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur atas penyertaan, perlindungan, dan kasih-Mu yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk kami dapat mewujudkan kasih di dalam kehidupan kami, mewujudkan kehadiran Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami melalui tindakan kami sehari-hari. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang masih menghadapi pandemi. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang saat ini tengah dalam perawatan karena COVID-19. Engkau berkati tenaga kesehatan, petugas keamanan, dan Kau juga berkati Tuhan proses distribusi vaksin. Kiranya semua ini boleh cepat berlalu dan kiranya Engkau hadir di dalam pergumulan bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini GKI Wonosobo. Kiranya Engkau berkati gereja ini Tuhan menjadi gereja yang penuh cinta kasih, gereja yang penuh dengan sukacita, gereja yang penuh pengharapan. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat menjadi gereja yang mewujud nyatakan kasih-Mu melalui tindakan nyata. Tuhan, Engkau juga ingatkan kami untuk melibatkan diri kami di dalam pelayanan-pelayanan baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Karena kami ingin mewujudkan kasih. Kami ingin berdoa juga untuk setiap orang yang saat ini tengah dalam kondisi sakit, tengah dalam kondisi sedih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini terdampak bencana alam, banjir, tanah longsor, dan lain-lain.
di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini tengah berduka karena kehilangan keluarga atau orang-orang yang dikasihinya. Saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk persiapan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Dian Satria dan Saudari Giovanni Agnes. Kiranya Tuhan boleh menyertai prosesnya hingga sampai kepada hari pemberkatan dan peneguhan nikah. Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau selalu hadir meskipun di dalam pergumulan sekalipun. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, nats persembahan yang mendasari pada minggu kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat yang 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita mempersembahkan yang telah terkumpul di kotak persembahan di depan pintu masuk, kita dengan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat Bapa, di mana pada pagi hari ini kebaktian ini kami telah mendengar firman yang telah disampaikan oleh Bapak Ubaja. Kiranya firman yang telah disampaikan ini bisa menjadi garam dan terang dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kegiatan pekerjaan kami dalam 1 minggu ini. Terima kasih juga atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sebagian dari berkat ini telah kami persembahkan kepadamu. Kiranya Engkau berkati dan kuduskan persembahan kami ini. Kami juga berdoa buat para majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Kau beri hikmat dan bijaksana dalam penggunaan persembahan ini, sehingga kebesaran nama-Mu bisa terjadi di rumah-Mu ini dan juga di Kabupaten Wonosobo ini. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini telah selesai, tapi ibadah dan tugas kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa wujudkan kasih di dalam kehidupan kita dan rasakan penyertaan dari Tuhan. Dan kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan penghayatan dan pengharapan bahwa kita akan lanjutkan hidup kita sehari-hari melalui kehidupan kita yang disertai oleh Tuhan. Dan kiranya kita menjadi wujud ibadah yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang ada di surga, yang kasih setianya abadi menjadi tumpuan harapan kita. Kiranya Yesus Kristus yang pengorbanannya menyelamatkan kehidupan menjadi sumber kehidupan kita. Dan kiranya Roh Kudus yang membarui segala sesuatu menjadi dasar perubahan hidup kita kini hingga selamanya. Amin. Thank you.